Shalom, saya Marcelino Caroles, mahasiswa aktif program studi teologi semester 5. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang video yang saya buat, yaitu dari beberapa judul yang ada, yaitu menguak 5 fakta dan mitos seputar dengan hubungan seksual yang ada di masyarakat. Banyak mitos yang berkembang seputar hubungan seksualitas melalui dari pasangan suami istri maupun dan lainnya. Minimnya pengetahuan awam membuat banyak orang membuat mitos yang terlanjur berkembang luas dan diyakini, dipercayai begitu saja sehingga seolah menjadi suatu kebenaran atau fakta. Mitos adalah suatu kondisi yang dipercayai atau tetapi belum tentu benar. Sedangkan fakta adalah kebenaran yang diakui berdasarkan hasil data maupun riset ilmiah, katanya menjelaskan. Untuk itu, pada saat ini saya menjelaskan bahwa ada 5 contoh mitos yang ini juga guna memberikan edukasi tentang seputar kesehatan hubungan seksual. Jadi kiranya video ini dapat memberikan penjelasan dan bisa membantu masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik dan benar. Contoh 5 mitos itu ialah jika sperma tumpah menjadi penyebab seorang perempuan atau istri sulit atau bahkan tidak bisa hamil dalam mitos itu tersebut. Kedua, penis pria masih bisa diperbesar dengan obat atau ramuan yang termasuk mitos. Ketiga, mayoritas perempuan 75% bisa mendapatkan orgasme dalam hubungan seksual, yaitu mitos juga. Keempat, sebuah pria yang mengalami ejakulasi pasti akan orgasme, yaitu mitos juga. Dan kelima, terakhir, gangguan seksual hanya dialami oleh pria, yang termasuk mitos juga. Untuk itu, anggapan-anggapan di atas adalah hal-hal yang sering beredar di kalangan masyarakat. Namun sebenarnya itu adalah mitos yang terlanjur diyakini masyarakat, sehingga dianggap benar. Padahal anggapan itu adalah salah. Melalui seorang kepala bidang puskesmas dari tempat saya, yaitu dokter dan perawat yang telah saya wawancarai dan memberikan tanggapan di sini dan menjelaskan bahwa berdasarkan keilmuan andrologi yang sebagai berikut. Pertama, terkait sperma tumpah yang katanya menjadi penyebab istri sulit hamil. Padahal secara andrologi, sperma tumpah dari vagina setelah hubungan intim pasangan suami istri itu justru bertanda baik. Dan mengapa baik? Karena sebab terdapat komponen utama yang itu sperma. Sebab volume ejakulasi hubungan seksual suami dan istri mencukupi, katanya itu. Lanjut, dia juga sulit dan tidaknya hamil itu sebenarnya tergantung dari kualitas sperma itu sendiri atau adanya unsur kesengajaan dari laki-laki pada saat ejakulasi cairan spermanya dikeluarkan di luar vagina. Ketika pasangan suami istri sudah melakukan ejakulasi dan sperma sudah ada di dalam vagina istri, maka sperma akan dengan cepat berimigrasi ke saluran reproduksi yang lebih atas, yaitu rahim. Jadi, meski ada cairan sperma tumpah, masih memungkinkan untuk hamil dengan jelasnya. Untuk itu, dari
Penjelasan Kepala Bidang Puskesmas ini menegaskan bahwa sperma tumpah itu tidak masalah, sebab pada dasarnya yaitu tumpah itu adalah cairan dari sperma. Sehingga jika sel sperma yang bagus sudah naik ke hidung, rahim dan bersiap membuahi ketika ada sel telur datang, dipastikan akan tetapi terbuahi dan hamil, katanya. Berikut tentang mitos bahwa penis pria masih bisa diperbesar dengan obat atau ramuan. Menurut pandangan medis, penis pria yang telah melewati masa puber sudah tidak lagi bisa diperpanjang atau diperbesar sekalipun distimulasi menggunakan bantuan obat-obatan. Alasannya supaya upaya untuk memperpanjang dan memperbesar alat kelamin laki-laki dewasa kemungkinan kecil keberhasilannya, sebab pada dasarnya pada tumbuh kembang hanya dialami pada masa pubertas. Terang tentang itu. Sementara pasca puber, anak laki-laki umumnya berada di rentang usia 13-14 tahun. Kalau sudah lewat usia ini dimungkinkan tidak bisa lagi. Sedangkan mitos bahwa 75% wanita bisa mendapatkan orgasme dalam hubungan seksual itu sama sekali keliru. Untuk faktanya, menurut penelitian serta pengakuan, perempuan justru mayoritas 75-95% perempuan atau wanita tidak mendapatkan orgasme saat berhubungan seksual dengan pasangannya. Penyebabnya, kecepatan orgasme antara pria dan wanita itu tidak sama. Wanita untuk itu mendapat orgasme itu cukup sulit, ungkap dari Kepala Bidang Puskesmas tersebut. Akan tetapi, sebenarnya wanita mempunyai keunikan tersendiri ketika dia berhubungan dengan perasaan bahagia dan didukung dengan rangsangan yang optimal dari pasangan. Dipastikan dia juga akan mendapat multi orgasme dengan mudah. Solusinya, pasangan suami istri seharusnya saling berkomunikasi dengan baik berkaitan dengan fantasi seksnya, sehingga untuk menuju titik kepuasan seorang istri dan suami pun tercapai secara bersamaan, ujarnya. Dan mitos selanjutnya adalah bahwa semua pria yang mengalami ejakulasi pasti akan orgasme. Menurut Kepala Bidang Puskesmas tersebut, memahami soal ini kita perlu mengerti dan memahami dulu makna orgasme dan ejakulasi. Orgasme dan ejakulasi ini adalah hal yang berbeda, tetapi bisa terjadi secara bersamaan maupun berdekatan. Katanya memberi clue. Ejakulasi itu adalah keluarnya air mani atau sperma, sedangkan orgasme adalah suatu rasa nikmat yang muncul sebelum dan sesudah keluarnya air mani. Kalau ada masalah kesehatan seksual, kondisi ini belum tentu bisa dialami. Artinya ejakulasi terjadi namun si pria tidak merangsang orgasme. Jadi kejadian ini adalah mitos. Jika seseorang ejakulasi tetapi tidak mendapatkan orgasme karena gangguan penyakit seperti orgasme, artinya tidak semua laki-laki bisa ejakulasi, bisa mendapatkan kenikmatan atau orgasme, ujarnya tersebut. Dan akhirnya mitos tentang gangguan seksual hanya dialami oleh pria, padahal sebenarnya bukan hanya pria saja, namun perempuan juga berpotensi mengalami gangguan seksual. Gangguan seksual tidak hanya akan dialami oleh pria, melainkan wanita juga bisa mengalami gangguan kesehatan seksualnya, katanya. Untuk itu, seorang